الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa nanti di dalam akhirat, di padang mahsyar tepatnya, ketika orang-orang tidak memikirkan orang lain, ketika hubungan keluarga sudah tidak dipedulikan, pertemanan tidak dihiraukan, bahkan anak dan orang tua sudah tidak saling peduli, maka kata Rasulullah SAW, di situ ada pertolongan, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada 7 golongan. Rasulullah SAW, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan secara khusus, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah. Pada padang mahsyar itu, pada hari itu, orang-orang sudah tidak peduli. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang-orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, bapak ibunya juga ditinggalkan, wa sahibatihi wa bani, apalagi hanya teman dan anak keturunan, semuanya tidak dipedulikan. Orang-orang pada saat itu sibuk akan keselamatannya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, 7 orang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan khusus. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka menjadi pemimpin ini, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah, bukan sesuatu yang mudah, tetapi balasannya juga spesial, karena dia akan diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat dia harus menjadi pemimpin yang adil. Dia tidak dibutakan oleh jabatannya, dia tidak mementingkan golongannya, dia tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Yang dia pentingkan adalah bagaimana urusannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sejatinya kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah, pemimpin itu bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya wali kota, bukan hanya camat, lurah, RT, tetapi kita semua ini adalah pemimpin. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Minimal kita adalah pemimpin untuk keluarga kita. Seorang ibu adalah pemimpin untuk kehormatan suaminya dan pendidikan anaknya. Bahkan teman-teman yang belum menikah, sejatinya dia juga pemimpin untuk dirinya sendiri. Karena nanti pada hari kiamat, bukan lisan kita yang akan memberikan persaksian, tetapi tangan dan kaki kita yang akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa kita habiskan amanah kepemimpinan ini. Kalau kita berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kita dengan jaminan keselamatan. Tetapi kalau kita tidak berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan kita. Kemudian yang kedua yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan pada hari itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah SAW menghususkan pemuda itu? Kalau dia tumbuh beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan. Karena memang kalau sudah umur tua, sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, wajar kalau dia banyak
mendekatkan diri kepada Allah, hidupnya lebih banyak dihabiskan di masjid. Tetapi kalau ada pemuda yang sejak dini dia sudah terbiasa tumbuh beribadah kepada Tuhannya, dia laksanakan perintah Allah, dia takut akan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, maka inilah pemuda yang spesial yang akan mendapatkan rahmat, naungan secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang akan mendapatkan perlindungan khusus adalah warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia risau kalau tidak melaksanakan sholat di masjid. Dia risau kalau masjidnya tidak terisi. Dia risau jangan-jangan ada masjid yang ditinggalkan dalam keadaan kotor. Orang yang selalu peduli dengan keadaan masjid, dia memperhatikan kemakmuran masjid, adalah orang yang spesial yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlakukan dengan spesial. Dia akan diberikan naungan khusus ketika orang lain sibuk mencari perlindungan. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqu alaih. Adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan dia kalaupun harus berpisah, dia berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapatkan orang yang demikian, dia mencari teman karena melihat teman itu sama-sama bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencari pasangan yang mana pasangan itu mau sama-sama diajak menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini adalah orang yang spesial, akan diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ada orang yang diajak bermaksiat oleh orang perempuan. Kalau laki-laki diajak bermaksiat oleh laki-laki yang memiliki ketampanan, memiliki harta, memiliki strata sosial yang tinggi, tetapi dia menolak. Dia katakan ini akhwafullah. Kalau kita bagaimana kira-kira kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah. Maka inilah kita pentingnya mendidik anak kita, mendidik generasi kita agar mereka bisa menjaga maruahnya, bisa menjaga marwahnya, bisa menjaga kehormatannya. Jangan sampai ditukar dengan kenikmatan sesaat. Karena kalau dia bisa menjaga diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlakuan khusus nanti di dalam akhirat. Kemudian yang keenam, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah, adalah warajulun yatasaddaqu bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiku yaminu. Orang yang berinfak dan dia merahasiakan infak sedekahnya tersebut. Saking rahasianya, Rasulullah SAW memberikan analogi, tangan kirinya tidak tahu apa yang dia infakkan oleh tangan kanannya. Jangankan anak dan istri di rumah, bahkan tangannya sendiri, kata Rasulullah, seakan-akan tidak tahu apa yang dia berikan. Kalau kita kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah, biasanya kita rajin berinfak kalau lagi banyak orang. Kalau sendiri kita susah untuk berinfak. Maka sifat yang seperti ini harus kita rubah. Kita senang kalau kita berinfak dan tidak ada orang yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suka kalau kita memberi dan kita tidak memberitahu kalau kitalah yang memberi. Sifat seperti ini adalah sifat yang paling terpuji yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan dengan perlindungan khusus nanti di padang mahsyar. Kemudian yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian fadaqat aina. Ada orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, kemudian orang itu mengalir air matanya karena dia ingat dosanya, dia takut tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita khusyuk sholat
kalau lagi banyak orang, tetapi kalau sendiri sholatnya super cepat misalnya. Ini sifat yang salah. Seharusnya ada ataupun tidak ada orang, kita harus sama-sama khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jauh lebih spesial kalau kita ingat kepada Allah di dalam keadaan sendiri, kemudian kita menangis, kita sangat ingin terhindar dari siksa Allah, sangat ingin mendapatkan rahmat Allah, maka sifat ini adalah sifat yang juga sangat spesial, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan balasan yang spesial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita minimal memiliki salah satu sifat dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.